Om Swastiastu, selamat sore Bu Loh. Apa kabar Bu Loh? Om Swastiastu, Pak Ambare. Selamat sore, ya astungkare baik Pak. Ah, saya gini pada kesempatan hari ini, saya senang mendengar Ibu dalam keadaan sehat. Tapi saya amati hari ini Ibu kok kelihatan kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah atau problem Bu? Ya Pak D, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung ingin mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Ambare ada waktu ya? Mohon maaf loh kalau mengganggu Pak. Ah, jelas ada waktu Bu. Bu Loh jangan sungkan, Bu Loh tidak mengganggu kok. Artinya kita sama-sama nanti bisa menyelesaikan masalah. Oh, terima kasih Pak D. Jadi begini Pak Ambare. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bu Loh harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menyampaikan keluh kesah saya, dan saya juga berharap mendapatkan solusi dari permasalahan saya setelah saya melakukan diskusi sama Bapak. Baiklah Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan kita atau pertemuan kita hari ini? Yaitu Pak, seperti tadi saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami Bapak. Oh baiklah, kalau begitu semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pencerahan ya. Artinya pencerahan berupa pemecahan masalah Bu. Jadi permasalahan seperti apa yang Ibu rasakan atau alami, silakan bisa diceritakan Bu. Jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi di kelas, saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa seperti itu Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Loh mendapat teguran tersebut? Ya Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mengkritik artinya mengkritik seperti apa? Apakah di situ mungkin Ibu dikatakan tidak serius ataukah mungkin perangkatnya yang kurang atau seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku paket Pak. Tidak mempergunakan buku paket. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Loh terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan pada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Iya. dari buku referensi, dari perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, agaknya beliau kurang berkenan Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu Bu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Loh lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan itu Pak, saya menggunakan buku referensi dari perpustakaan, Betul. video-video pembelajaran yang interaktif Ya, dan menyenangkan. betul. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Loh tidak menggunakan buku paket? Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan dapat memudahkan para siswa-siswa dan siswa termotivasi, dan sejauh ini tetap mengacu pada kurikulum Pak. Ya. Sebenarnya itu sudah bagus menurut saya Bu. Menurut Bu Loh, bagaimana hasilnya saat Bu Loh mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil para murid itu beragam dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya betul juga Pak. Kenapa saya tidak berpikiran sampai ke sana ya?
selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal sih. Ya. Nah, itulah Bu, pentingnya buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Loh menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga, artinya memanfaatkan segala bentuk sumber seperti itu, Bu. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Ya, jadi ngomong-ngomong, setelah Bu Loh bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terima kasih ya Pak. Terus terang, saya merasa agak lega sekarang. Tetapi ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya resah sehingga kepikiran terus. Sehingga segala kegiatan terbengkalai Bapak. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Bapak pengawas menceritakan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takut Pak, nanti kira-kira Bapak Kepala Sekolah manggil saya apa tidak ya? Oh itu Bu, ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Loh merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Loh tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin seperti itu Bu ya. Ya Pak, saya merasa resah sedikit. Kira-kira nanti Bapak Kepala Sekolah marah enggak atau saya dipanggil ya sama Pak Kepala Sekolah? Jadi kalau menurut saya Bu ya, untuk masalah ini Bu Loh bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Loh dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Loh sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Bu Loh dalam mengajar nantinya. Ya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Ya, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama-sama, lalu apa rencana Bu Loh selanjutnya? Ya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya Pak. Ya. Sebuah rencana yang brilian, sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Loh lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas Pak, meminta maaf, dan saya juga akan menggunakan buku paket sebagai sumber belajar Pak. Artinya di situ Ibu akan menemui pengawas. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar nantinya? Artinya setelah bertemu kepala sekolah dan pengawas itu Bu. Ya, saya akan menggunakan buku paket sehingga proses pembelajaran bisa pembelajaran bisa memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik. Betul. Wah, luar biasa. Artinya Ibu sebenarnya sudah memanfaatkan berbagai sumber untuk memetakan kebutuhan murid ya. Luar biasa sekali ini langkah penyelesaian yang Bu Loh ambil, sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide tersebut. Ya Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi, dan besok atau lusa saya akan menemui Bapak pengawas. Ya, Astungkare, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Loh sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Loh rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Adakah bantuan deadline waktu? Artinya fokus waktunya seperti apa? Saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan sejawat sehingga kami bisa saling memperingati
untuk deadline waktunya saya akan secepatnya mengeksekusi rencana-rencana saya, yaitu menemui Bapak Pengawas untuk meminta maaf atas apa yang saya lakukan terhadap beliau. Begitu Bapak. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Loh butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu? Ya itu Pak, seperti yang saya katakan tadi, saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan sejawat sehingga kami bisa saling mengingatkan bahwa apa masalah saya itu biar bisa dikasihkan di solusi sama teman-teman, begitu Bapak. Wah, ide ini bagus sekali, bisa diterapkan nantinya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Pak, astungkare, dan terima kasih atas waktu dan semuanya Pak, baik saran, masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk murid-murid kita ya Pak. Iya, swaha ya Bu, sama-sama. Artinya tetap semangat Bu sebagai seorang pendidik. Salam. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu.